Pemirsa, dialog kembali kita lanjutkan. Di ujung telepon masih bersama kami mantan Hakim MK Maru Arsiaan. Pak Maru, mungkin nggak kalau menurut Anda bahwa apabila betul ini Pak Atilas Akbar yang ditangkap, apakah mungkin Hakim MK ini melakukan pelanggaran ataupun menyuap ini bermain sendiri, Pak Maru? Saya kira bisa saja. Itu bisa mereka telah mengetahui langkah-langkah dan proses dalam suatu judicial review dan dia bisa menggunakan informasi yang dimilikinya secara sendirian. Saya mengatakan demikian ini dan bisa saja ini terjadi. Pak Maru, tapi apakah mungkin satu Hakim MK kemudian bisa langsung mempengaruhi putusan judicial review yang kan juga turut dipertimbangkan hakim-hakim MK yang lain, Pak Maru? Itu yang saya katakan tadi. Jangan-jangan bukan demikian, dia tidak mempengaruhi tetapi menggunakan atau menyalahgunakan informasi yang sudah dimilikinya. Saya kira bisa demikian. Tetapi dari awal mungkin ada suatu, katakanlah, komitmen yang dilakukannya, tetapi dia tidak melakukan mempengaruhi hakim lain. Tetapi dia menggunakan informasi yang dia boleh mengetahui. Saya kira bisa terjadi gitu. Oke, Pak Maru, kalau menurut Anda sendiri berdasarkan pengalaman Anda, sebetulnya ini proses negosiasi antara Hakim MK dengan penyuap ini seperti apa sih mulainya? Apakah memang mulai dari hakim tersebut yang meminta imbalan begitu, atau memang godaan itu sebetulnya datang dari yang memiliki kepentingan dalam judicial review, Pak Maru? Saya kira saya tidak bisa mengatakan apa, dan segala hal dari titik apa yang dikatakan relasi daripada seseorang yang kemudian boleh jadi terjadi pada awalnya inisiatifnya dari pihak perkara, bisa juga karena memang ada suatu keinginan untuk melakukan sesuatu itu dari inisiatif dari hakim itu. Tapi saya tidak bisa menentukan apa sebenarnya yang sudah terjadi ini. Kan? Tetapi kemungkinan-kemungkinan itu terbuka semua untuk dilakukan. Oke, ini terakhir Pak Maru, menurut Anda kemudian sekarang apa yang harus dilakukan MK? Ya, saya kira mereka tentu saja kalau memang OTT seperti ini sudah menjadi kenyataan, harus melakukan apa yang dikatakan Majelis Kehormatan Etik itu, memeriksa data-data yang ada, dan tanpa itu sebenarnya mereka kemudian bisa melakukan usul supaya yang bersangkutan sementara dihentikan dulu bagi hakim Mahkamah Konstitusi. Saya kira begitu. Oke, kalau misalnya ini berkaitan dengan sebuah putusan yang tinggal diumumkan, ini menurut Anda harusnya ditunda dulu begitu umumkan hasil judicial review-nya, Pak Maru? Saya kira kebijakan seperti itu tentu harus dipertimbangkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dengan melihat apakah memang implikasinya atau apakah pengaruh daripada perbuatan itu memang ada terhadap putusan yang akan dibacakan. Saya kurang bisa menyatakannya, tapi memang lebih arif kalau itu ditunda dulu sementara. Baik Pak Maru, terima kasih telah hadir sama kami melalui sambungan telepon. Maru Arsiaan, mantan Hakim MK. Mas Agus, kalau menurut Anda kemudian sekarang MK harus melakukan apa? Berkaitan dengan baik itu dengan keputusan judicial review yang kalau menurut tadi Ketua MK sudah menyampaikan bahwa ini tinggal diumumkan. Dan kemudian berkeyakinan bahwa sebetulnya itu tidak berpengaruh terhadap kasusnya apapun meskipun kasus suap itu terjadi pada Pak Atilas Akbar. Ini bagaimana? Saya pikir tidak ada salahnya kalau kemudian seluruh hakim MK mereview ulang gitu ya. Mereview, saya pikir tidak ada salahnya juga. Misalnya ada pending waktu misalnya seminggu atau 2 minggu melihat kembali pada saat proses perdebatan mengambil keputusan ini sejauh mana peran dari Pak Atilas Akbar pada pasal-pasal mana gitu. Kemudian direview ulang. Bukan berarti kemudian semua apa yang disampaikan oleh Pak Atilas karena ada kasus ini salah, tapi harus dipertimbangkan juga baik buruknya. Jangan-jangan memang ada tendensi tertentu gitu. Nah, yang paling sulit tentu adalah bagaimana membangun kembali image dari institusi Mahkamah Konstitusi. Masih adakah upaya yang bisa dilakukan oleh MK untuk memperbaiki citranya depan publik? Ini tentu sangat berat sekali karena untuk yang pertama saja itu seperti gempa tektonik gitu. Ini sekarang kembali lagi ini mungkin sudah seperti kiamat di MK gitu. Tapi bagaimanapun ini bukan akhir dunia gitu ya. Tinggal bagaimana tadi menurut saya saran-saran yang disampaikan oleh Pak Marwara bagus gitu. Bagaimana proses seleksinya dulu masih ada yang abu-abu, ada mekanisme proses lewat pansel, kemudian ada
proses yang tiba-tiba turun dari langit gitu. Nah ini menurut saya jadi bahan refleksi untuk benar-benar siapapun pemimpin negeri ini jangan terlalu mengambil diskresi yang berlebihan. Harus melihat sistem yang ada di institusi tersebut. Kalau memang sistemnya sudah bagus, kenapa tidak menjalankan itu gitu. Jangan kemudian karena kepentingan politik sesaat akhirnya rusak citra institusi dan membangunnya kembali kan Dan susah itu yang terjadi sekali. sekarang sebetulnya. Dan ini yang terjadi. Oke, baik. Mas Agus, terima kasih tadi sama kami. Selamat malam, Mas Agus. Pemirsa, saat lagi Anda dapat menyimak Connect 360. Demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Atas nama seluruh kebanggaan kerja yang bertugas, saya Kevin Ega mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.